untuk selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Handi. Apakah Mas Handi hadir? Hadir. Ya, bisa langsung ditanyakan, Mas Handi. Pertanyaannya buat Ibu, itu tadi kan di PPT-nya udah ada ya, apa tentang perhitungan pakan hariannya 3-5%. Iya. Nah, untuk ikan jenis karper, ikan itu frekuensi pemberian pakannya yang baik seperti apa? Apakah kayak tadi di PPT Ibu kan 4 kali, apakah lebih sering lebih bagus dengan jumlah yang sama, atau pemberiannya lebih sedikit, jumlahnya banyak? Kemudian kan BSF nugget itu sekarang lagi tren gitu di kalangan ini penghobi ikan segala ikan sih, predator sama ikan koi juga. Menurut Ibu kalau pemberian maggot itu sebagai pakan harian itu bagus nggak sih? Gitu. Terima kasih, Bu. Pemberian apa maksudnya gimana? Maggot BSF, Bu. BSF. Mungkin saya belum update ke situ ya. Baik, saya jawab dulu yang ini dari PPT saya tadi ya, pemberian untuk pakan karper ya. Feeding rate-nya 3-5% itu sebenarnya pemberian pakan itu bisa satiation atau itu sampai kenyang ya. Jadi kita tetap misalnya mengacu pada feeding rate, tapi kemudian kalau ikannya misalnya nafsu makannya baik pada hari itu masih belum masih mau, itu masih bisa diberikan gitu loh. Jadi semakin banyak feed intake-nya itu akan semakin kita bisa semakin optimis kalau pertumbuhannya akan cepat gitu. Jadi tadi saya juga sampaikan tetap kita berpedoman pada feeding rate, tapi kita juga mengacu kepada nafsu makan. Jadi kalau ikannya masih mau, kita bisa tambahkan lagi gitu. Sampai kemudian jadi memberikan makanan sampai sepuasnya gitu. Sekenyangnya gitu. Nah, itu bagus kalau nafsu makannya bagus. Jadi pada posisi misalnya nafsu makan itu kan up and down, pada saat misalnya nafsu makannya ini kita kurangin gitu. Jadi kita tidak terus memberikan sesuai dengan feeding rate, kita bisa kurangin dulu, jadi tarik ulur seperti itu tergantung kita melihat nafsu makannya. Jadi kalau nafsu makannya bagus, kita bisa terus menambah. Jadi bagaimana supaya pakannya itu tidak termakan, jadi tidak tersisa di air gitu. Seperti itu ya Mas Andi ya. Oke, makasih. Ya baik. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Andi. Mungkin selanjutnya tadi yang kita terlewat pertanyaannya dari Joiner Kalumata. Baik, akan saya bacakan saja pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu adalah, apakah ada perbedaan spesifik pakan bagi ikan air tawar, air asin, ataupun air payau? Dan manakah pakan yang lebih baik? Apakah pakan buatan atau alami? Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya perbedaan spesifik ikan air asin atau air tawar itu kan kembali lagi ke tergantung jenis dari ikannya. Kalau ikan-ikan air asin itu biasanya ikan karnivora. Jadi proteinnya lebih tinggi daripada ikan air tawar yang cenderungnya itu omnivora, bahkan ada yang herbivora juga. Seperti ikan bandeng, tawes, nilam, kemudian gurame gitu. Nah, kalau ikan-ikan air asin itu misalnya ikan rainbow trout, salmon, kemudian ikan kakap segala macam, nah itu butuh protein yang tinggi. Biasanya seperti itu perbedaannya. Ya, kalau ikan air payau misalnya udang itu termasuk jenis ikan juga ya sebenarnya itu dia omnivora. Ya, omnivora. Jadi tadi saya sudah sampaikan golongan-golongan ikan itu terhadap kuantitas protein yang dibutuhkannya gitu. Ya, mungkin itu ya. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin nanti Pak Joiner Kalumata mendengarkan jawabannya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Safarina, apakah hadir? Hadir, Mas. Bisa langsung ditanyakan saja pertanyaannya, Mbak. Terima kasih. Baik, jadi saya ingin bertanya seperti ini, Bu. Efek dari pemakaian pakan buatan kan nanti bisa membuat
kualitas air pada kolam berkurang, bisa kayak pekat gitu kan Bu. Nah itu apakah berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan? Serta bagaimana ya Bu, harusnya seberapa persen besaran pakan ikan dan pakan alami dan pakan buatan agar pertumbuhan ikan itu lebih baik gitu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya pakan itu tadi saya sudah sampaikan juga ada persyaratannya, jadi supaya tidak mencemari air gitu. Nah pada saat ini kan budidaya banyakannya intensif itu kepadatan tinggi, ya kan. Nah jadi pakan alami ketersediaannya tidak mencukupi, perlu tetap pakan buatan. Cuma pakan buatan itu harus mempunyai persyaratan. Tadi bagaimana pakan buatan yang ramah lingkungan, ketercernaannya bagus, palatabilitasnya bagus, kemudian water stability-nya bagus, kemudian dia juga teksturnya juga bagus gitu, sehingga minimal sekali pakan yang tersisa di air sebagai bahan organik. Nah, pada saat pemeliharaan budidaya tentu saja ada sifon yang namanya untuk pengeluaran kotoran-kotoran feses atau sisa pakan kalau ada. Jadi ada juga sistem penggantian air, ada juga itu dilakukan dalam budidaya untuk tetap supaya budidaya itu tetap berkesinambungan atau sustainability. Jadi pakannya itu yang harus mempunyai persyaratan yang tadi saya sampaikan itu supaya meminimalisir pencemaran, penurunan kualitas air karena adanya sisa pakan yang terbuang. Jadi harus juga pakan itu feeding rate harus diperhatikan, manajemen pemberian pakannya tidak boleh kurang, tidak boleh juga berlebihan. Jadi hal-hal seperti itu menjadi hal yang pokok utama sekali ya yang harus diperhatikan supaya budidaya bisa tetap berkelanjutan. Demikian, semoga bisa menjawab ya. Izin bertanya sekali lagi Bu. Baik. Untuk indikator gizi ikan itu sudah terpenuhi dari apa ya Bu? Dilihat dari apanya? Dari pertumbuhannya, dari ADG, average daily growth, pertumbuhannya itu bagus nggak hariannya gitu. Masuk enggak ininya gitu pertumbuhannya. Jadi dari pertumbuhannya itu di sampling nanti dihitung pertumbuhannya selama periode budidaya dan ada pakem-pakem yang harus diikutin untuk pertumbuhan itu tercapai atau tidak tercapai seperti itu. Jadi dari kalau misalnya ini pada udang misalnya atau pada ini efisiensi pakannya gitu, feed conversion rate-nya gitu, 1 kilogram pakan dapat berapa kilogram daging atau berapa kilogram ikan. Average daily growth pertumbuhan rata-rata hariannya berapa gram sehari tumbuhnya gitu. Jadi dari situ ya. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Baik, mungkin kepada Mas Aristian Damanik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu, saya izin bertanya Bu. Ya, silakan. Apakah ada SOP khusus pandemi ini Bu untuk industri pengolahan nutrisi pakan aquaculture? Lalu adakah kegiatan yang sebelum pandemi bisa dilaksanakan tapi maksudnya industri pengolahan apa ya? Nutrisi pakan aquaculture. Industri pengolahan nutrisinya tentu di pabrik pakan ya. Ya Bu, maksud saya adakah SOP terkhusus Bu dan dilakukan oleh kaum milenial Bu dalam mendukung pakan aquaculture? Kita tahu memasuki revolusi industri 5.0. Oke. Jadi sekarang ini startup itu banyak untuk bagaimana misalnya budidaya berlangsung. Ya, jadi kemudian bagaimana untuk pemberian pakan mereka menetapkan alat, kemudian untuk ada sensornya yang dikaitkan langsung ke misalnya handphone gitu, kemudian juga supaya air tetap terjaga kualitasnya, kapan pada saat pakan harus diberikan, pakan harus ditahan, seperti itu, sehingga tidak jadi pencemaran. Itu ada SOP-nya dan langsung dikaitkan dengan alat sensornya, seperti itu. SOP untuk pengolahan nutrisi itu pada pabrik pakannya sendiri pasti ada, bagaimana supaya nutrisi tetap optimal, jadi mereka ada alur kerjanya untuk menjaga kualitas pakan tetap baik.
Nah, kalau industri startup tuh mungkin nanti bisa dilihat lagi ya, itu terutama banyak diterapkan di tambak-tambak. Jadi kemudian misalnya kualitas air menurun, sudah ada warning langsung, jadi tidak secara manual lagi mereka melihatnya, tapi udah ada alat sensornya. Oh, kualitas air ini menurun nih, upaya apa yang harus dilakukan? Misalnya tadi penurunan DO, oksigen larut harus ditambahkan, harus dihidupkan kincir atau seperti apa, seperti itu. Nah, itu sudah marak dilakukan ya. Untuk menyongsong industri 4.0 ini gitu. Mungkin itu ya gambaran sedikit dari saya ya. Semoga bisa menjawab. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Aristian Damanik. Mungkin sekaligus menjadi pertanyaan terakhir pada acara webinar siang hari ini.